Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini lagi lucu, menarik juga mengusik agar saya tertawa gitu. Saya bawa judulnya itu diskusi Idrus Ramli dengan Muhammadiyah. Saya bikin benar-benar Muhammadiyah, tetapi ternyata mahasiswa dari Malang. Karena kuliah di Muhammadiyah Malang lalu disebut Muhammadiyah, belum tentu. Justru banyak sekali orang-orang di luar Muhammadiyah yang kuliah ke Malang gitu ya. Apalagi dari sisi pertanyaan tadi sepertinya disetting sudah dan tidak mencerminkan pertanyaan yang bagus, walaupun jawabannya juga ngawur gitu ya. Tapi kita dengar dulu perkataannya orang ini yang ngaku-ngaku dari Muhammadiyah dan juga jawabannya Idrus Ramli. Selamat malam, Kiai Idrus Ramli. Beliau ini adalah guru saya sekaligus murid beliau. Saya ini muridnya gitu. Ini kami rombongan dari Malang, kurang lebih ada 10 orang, ingin istifadah kepada beliau yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa pertanyaan, Kiai. Yang pertama ini sangat krusial sekali. Jadi masalah ini sudah terjadi dan ditanyakan di mana-mana. Cuman kami ini belum mendapatkan jawaban yang betul-betul memuaskan. Ini Imam Asy-Syafi'i di Indonesia ini adalah menjadi panutan, menjadi mazhab fikihnya itu mayoritas. Sampai yang Muhammadiyah, apalagi yang NU gitu ya. Secara praktis amaliyah itu lebih banyak Syafi'iyah. Tapi ada pertanyaan, masalah akidahnya ini kok mayoritas ikut Al-Asy'ari. Kenapa kok tidak diikut Asy-Syafi'i juga? Memangnya apakah akidahnya Imam Asy-Syafi'i dan akidahnya Imam Asy'ari ini ada perbedaan atau bagaimana ya? Mohon penjelasan secara detail dan secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, memang itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi itu model pertanyaannya seperti itu. Kadang-kadang lebih ekstrim dari itu. Kenapa ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Al-Quran hadis? Ya, lalu kita bilang, lah kita ini ikut Al-Quran hadis cuma seperti yang difahami oleh Imam Syafi'i. Jadi begitu. Nah ini juga akhirnya Imam Asy'ari juga begitu. Kenapa akidahnya ikut Imam Asy'ari? Padahal fikihnya ikut Imam Syafi'i. Kenapa agak ikut Imam Syafi'i saja semuanya? Ini bisa juga dijawab. Kita ini ikut akidahnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali seperti yang dijabarkan dan dibangun metodologinya oleh Imam Asy'ari. Mengapa begitu? Imam Asy'ari ini kan tidak membuat mazhab baru, tidak membuat pemikiran baru. Apa yang dipaparkan oleh Imam Asy'ari itu sebenarnya akidah-akidah yang sudah ada sebelumnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti rukun imannya sama dengan kita ada 6. Itu rukun iman. Kemudian hal-hal yang wajib dipercaya, Imam Asy'ari juga percaya di situ. Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologi. Bagaimana cara menjelaskan, mempertahankan, menjabarkan, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak membuat faham baru sebenarnya Imam Asy'ari itu. Karenanya akidahnya Asy'ari itu diikuti oleh seluruh Malikiyah, hampir seluruh Syafi'iyah, sepertiga ulama mazhab Hanafi,
dan sebagian kecil ulama mazhab Hambali. Nah, mengapa sekian banyak ulama ikut Imam Asy'ari? Ini berarti menandakan apa yang dijelaskan oleh Imam Asy'ari secara substansi tidak berbeda dengan akidah yang diriwayatkan dari imam-imam mazhabul arba'ah itu. Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologi, membuat metode. Itu aja sebenarnya. Kita ini ketika guru-guru itulah tadi jawabannya Idrus Ramli ya. Yang pertama memang mengundang pertanyaan tersendiri kepada saya. Jika ada, yaitu putra Muhammadiyah berpikirnya kemudian menyebut ini guru saya, makin menunjukkan kalau dia hanya sekolah bukan dari Muhammadiyah itu ya. Cuma sekolah di Muhammadiyah. Kemudian pertanyaan memang terkesan sengaja digiring kepada apa yang ingin dijadikan jawaban Idrus Ramli itu sendiri gitu. Dimana pertanyaannya sesuatu yang biasa bergulir di tengah-tengah umat, yaitu dalam mazhab fikih ikut Syafi'i, dalam mazhab akidah ikut, yaitu namanya Imam Asy'ari. Nah, apa memang benar ada Imam Syafi'i itu akidahnya dijabarkan akidahnya Imam Syafi'i dijabarkan oleh Imam Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Saya ingin menyampaikan yaitu sebuah ikrar Imam Syafi'i di dalam kitabnya, yaitu Al-Iman. Judulnya begini, Al-Iman, la ilaha yastahiqqu ayya'buda illallah, yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah illallah, melainkan Allah. Anna Muhammadan Rasulullah, jadi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa anna fauqal arsy, bahwasanya Allah di atas arsy. Fauqas samawat, yaitu di atas langitnya yang tujuh. Yanzilu ila sama'id dunya mata sya'a, dan kemudian turun ke langit dunia sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu perkataan akidah Imam Syafi'i. Nah, ini terdapat di dalam berbagai kitab, yaitu ditulis oleh Ibnu Qudamah dalam Isbat Sifat Al-Ulu. Kemudian Wafil Ulu, Kitabul Ulu ya. Kemudian juga tapi sanadnya bermasalah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkannya di dalam Ijtima'il Juyus Al-Islamiyah. Qala Ad-Dhahabi rahimahullah fil ulu lil alil ghaffar, rawahu Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakari wal Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi bi isnadihi ila Abi Thawri wa Abi Su'aib kilahuma anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Nasirul Hadis rahimahullahu ta'ala. Qala al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladhina ra'aituhum mislu Sufyan wa Malik wa ghairahuma al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna ala arsyihi fis samai, yaitu yuqarribu min khalqi kaifa sya' wa yanzilu ila as-sama'id dunya kaifa sya' wa dzakara sa'irul i'tiqad. Nah, itu ya artinya Imam Ad-Dhahabi rahimahullah yaitu berkata di dalam kitab Al-Ulu lil Ali Ghaffar, yaitu halaman 165, rawahu Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakari wal Hafidh Abu Muhammad Al-Maqdisi bi isnadihim ila Abi Thawri wa Abi Su'aib, yang isnadnya mereka sampai kepada Abu Thawri
yaitu Abu Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Abu Su'aib, kilahuma anil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Keduanya dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Nasirul Hadis, yaitu pembela hadis rahimahullah ta'ala, atau penolong hadis rahimahullah ta'ala. Qala al-qawlu fis sunnah, yaitu perkataan di dalam sunnah, allati ana alaiha, di mana aku berada di atasnya, wa ra'aitu alaiha, dan aku melihat ada padanya, yaitu alladzina ra'aituhum, yang aku lihat mereka, mislu Sufyan, seperti Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik wa ghairuhuma, dan lain-lainnya, al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah, mereka bersyahadat dengan ikrar syahadat bahwasanya tiada ilah melainkan Allah, wa anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad Rasulullah, wa anna Allah ala arsyihi, dan ya sesungguhnya Allah berada di atas arasnya, fi samaihi, di atas langitnya, yuqarribu min khalqihi, dekat kepada hambanya, kaifa sya'a, sesuai dengan kehendaknya, wa yanzilu ila samai dunya, turun ke langit dunia, kaifa sya'a, sebagaimana kehendaknya. Wa dzakara sairul i'tiqad, dan kemudian menyebutkan semua i'tiqad. Wa bi isnadihi la a'rifu 'anil Husain bin Hisam al-Baladi qala hadhihi wasiyatus Syafi'i annahu yashhadu an la ilaha illallah, fa dzakara al-wasiyat bi tuliha wa fiha al-Qur'an ghairu mahluk, wa anna Allah yara fil akhirati 'ayyanan wa yasma'una kalaman, wa annahu ta'ala fawqal arsi isnadahuma wa indai. Fatabayyana bihada anna hadal naqal 'an asy-Syafi'i rahimahullah ma asy-syahratihi lam yusih isnaduhu kama qala ad-Dhahabi rahimahullah ta'ala, wa qala fil arsh ba'da an awrada kalamu as-Syafi'i wal kalamu fi misli hada kasirun min asy-Syafi'i, faqad jama'a Syekhul Islam Abul Hasan Al-Hakari wal Hafidh Abu Muhammad Abdul Ghani wa Abul Hasan Syukur wa ghairi wahidin aqwalu sami'i fi usulil i'tiqad wa dhalika mawjudun ba'idin nas. Itu akidahnya Imam Syafi'i, meskipun ada yang mencacat dari sisi rawi apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dengan jelas dikatakan bahwasanya beliau berikrar sesuai dengan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya tidak ada ilah melainkan Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah, dan Allah berada di atas arasnya, di atas langitnya, dekat dengan hambanya sebagaimana yang Allah kehendaki, dan turun ke langit dunia sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu akidah Imam Syafi'i. Apanya yang dijabarkan? Apakah kemudian yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan ini dari imam kita, Imam Syafi'i, lalu kami jabarkan apa, berkata seperti itu? Jadi Anda itu jangan bikin dusta lagi lah. Tidak pernah lah dikatakan di situ bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari itu menukil perkataannya Imam Syafi'i di dalam kitabnya. Itu tidak pernah dilakukan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa yang keluar dari Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau masuk ke wilayah Ahlus Sunnah memang Mu'tazilah cara berpikirnya. Itu kalau dilihat dari sekian banyak sejarah Abu Hasan Al-Asy'ari yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini, yakni ketika Abu Hasan Al-Asy'ari berakidah Mu'tazilah, bukan berakidah Ahlus Sunnah ini. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Ibanah. Sedangkan pendapat-pendapat sebelumnya memang perlu diteliti lebih jauh, apalagi berbeda dengan Imam Syafi'i. Karena Abu Hasan Al-Asy'ari tidak pernah kemudian mengatakan bahwa ini saya nukil dari Imam Syafi'i, tidak. Dia tidak pernah mengatakan begitu atau membahas kalimat ini, tidak pernah. Adalah sebuah kedustaan kalau disandarkan bahwa itu menukil perkataan Imam Syafi'i. Kita harus menjaga mulut lah, jangan mudah menyimpulkan dengan kesimpulan dan keinginan-keinginan kita. Jadi kalau dibaca latar belakang Abu Hasan Al-Asy'ari,
memang sangat memprihatinkan ya. Abu Hasan al-Asy'ari itu kan anak tiri Al-Jubai. Itu kalau kita pahami dalam sejarah. Amma i'tiqadu Syafi'i rahimahullah fi mas'alatil ulu faqad bayyanahu Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni As-Syafi'i rahimahullah, yaitu qala rahimahullah wa ya'taqadu ashabul hadis wa yashhadu anna Allah subhanahu fawqa sab'a samawati ala arsy mustawiyan kama nataqa bihi kitabuhu. Lah itu perkataan Imam Syafi'i. Apa dibahas oleh Abu Hasan al-Asy'ari? Tidak. Abu Hasan tak pernah mengutip perkataan Imam Syafi'i. Jadi kalimatnya Imam Syafi'i ini tidak ada seorang pun yang membahas. Wa ya'taqadu ashabul hadis. Ashabul hadis meyakini wa yashhaduna anna Allah subhanahu, mereka bersaksi bahwasanya Allah subhanahu maha suci dia Allah, fauqa sab'a samawati, berada di atas langitnya yang 7, ala arsyihi, di atas arasnya, mustawiyan, beristiwa, kama nataqa bihi kitabahu, sebagaimana kitabnya yaitu membicarakannya. Summan naqala qaulu Malik wa Ibnu Mubarak wa Ibnu Khuzaimah summa qala, kemudian yaitu mengambil perkataannya Imam Malik, Imam Ibnu Mubarak dan Ibnu Khuzaimah. Wa imamuna Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu an ihtaju fi kitabil maqsud fi mas'alil i'tiqar ruqbah mu'mina fil kaffara wa anna ghairal mu'mina la yusih takfir biha bi khabari Muawiyah ibn Hakim wa annahu arada ay ya'taqal jariya as-sauda kaffaratun wa sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akti iyyahu fatamhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala laha man ana fa asharat ilaihi wa ila as-sama, yani annaka Rasulullah alladhi fis sama, faqala sallallahu alaihi wasallam a'taqaha bi annahu mu'minan. Jadi ini juga dinukil oleh Imam Syafi'i. Tetapi Idrus Ramli melemahkannya. Lucu itu. Jadi Idrus Ramli itu lebih hebat dari Imam Syafi'i. Dalam hal ini, jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa akidahnya Imam Syafi'i Allah itu berada di atas langitnya yang 7. Dia tidak berbicara selain itu dan tidak pernah melakukan takwil terhadap sifat-sifat. Apakah Imam Abu Hasan al-Asy'ari lebih pandai dari Imam Syafi'i? Kalau itu benar, tetapi sepanjang penelitian saya tidak pernah Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu mengambil perkataannya Imam Syafi'i lalu ditakwil sesuka hati. Tidak pernah itu. Jadi di sini letak kebohongan lagi dari Idrus Ramli. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia ya. Wassalaf wal a'imma, yaitu mujammi'una ala isbati ulullahi ala arsy wa annahu ba'inan min khalqihi laisa fi kulli makan kama taqulul jahmiyah wala kama taqulul asy'ariyah innahu la dakhilal alim wala kharij. Jadi itu salaf a'immah semuanya sepakat bahwa tentang menetapkan Allah tinggi di atas arasnya, terpisah dari makhluknya. Laisa fi kulli makan, tidak terdapat di semua tempat, sebagaimana perkataan Jahmiyah yang mengatakan Allah fi kulli makan itu. Wala kama taqulul asy'ariyah, dan bukan seperti yang dikatakan. Jadi Asy'ariyah ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Jauh sekali dengan Imam Syafi'i. Karenanya jika dikatakan bahwa Abu Hasan menafsirkan perkataan Imam Syafi'i, itu terlalu memfitnah Abu Hasan sendiri. Karena Imam Abu Hasan sendiri tidak pernah mengambil perkataan itu. Itu barangkali dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi puas, jawaban yang puas kepada setiap yang minat, yaitu mengikuti kebenaran
dari Allah dan Rasulnya. Dan Rasulnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.